Film ini bersetting di sebuah pulau kecil di lepas pantai barat Amerika, di mana seorang fotografer bernama Samuel berkeliling mengambil foto. Kita dapat lihat dan menyadari bahwa sebagian besar orang yang difotonya tertidur di tempat-tempat yang acak. Ternyata pulau itu tengah dilanda krisis aneh. 3 hari yang lalu, orang-orang mulai tiba-tiba tertidur di mana saja, entah itu di tengah perjalanan menggunakan mobil, di dalam sauna, atau bahkan saat berenang di dalam air. Awalnya, para peneliti bingung dengan keadaan tersebut, namun mereka segera menyadari bahwa orang-orang yang tertidur tidak akan terbangun hampir seperti dalam keadaan koma. Beberapa dokter dan peneliti datang ke pulau dalam 72 jam terakhir, tapi belum ada yang menemukan obat untuk menangani pandemi unik ini. Saat ini semua penduduk tetap pulau tersebut tertidur. Ada yang beruntung tertidur di rumah mereka, namun ada yang tertidur saat sedang bekerja, ada yang di tos serba atau di dalam mobil mereka. Tubuh mereka tetap berfungsi dengan normal, namun setiap kali mereka dipindahkan dari tempat tidur awal, detak jantung mereka naik secara tidak normal. Hal menarik tentang situasi ini adalah fenomena ini tidak mempengaruhi mereka yang bukan penduduk tetap pulau sebelum kejadian ini terjadi. Oleh karena itu, para ilmuwan pun mendirikan camp dan memberi tanda pada setiap orang yang tertidur di pulau ini untuk memantau mereka. Saat ini tidak ada reporter yang diizinkan masuk ke zona terinfeksi, tetapi Samuel berhasil menyusup melewati perbatasan. Saat berpetualang, ia masuk ke dalam sebuah bus penuh penumpang yang tertidur untuk mengambil foto mereka. Dia menemukan seorang wanita yang sedang memegang seekor ikan mas hidup. Kemudian ia memutuskan untuk mengambil dan membawanya. Dalam keadaan yang aneh ini, Samuel merasa seolah menjadi ikan itu satu-satunya teman yang bisa ia ajak bicara, seakan-akan ia dapat memahami perasaannya. Beberapa waktu kemudian, ia tiba di sebuah rumah yang terlihat cukup nyaman untuk bersantai dalam beberapa hari ke depan. Dengan senang hati, Samuel masuk dan menemukan seorang wanita tertidur di kasurnya. Namanya Stella, dan dia adalah salah satu dari sedikit orang yang beruntung terlelap terakhir kali. Samuel berusaha tidak mengganggu privasi dan tinggal di ruangan lain. Ia tidak menyadari bahwa para peneliti berada di luar rumahnya berpatroli di daerah tersebut, karena semua orang yang sadar telah diminta meninggalkan pulau. Dia takut akan kena hukuman jika ketahuan. Hari berikutnya, Samuel bermimpi pergi ke Toserba dan bertemu Stella. Namun dia hampir tidak memperhatikan Samuel. Bahkan dalam mimpinya, dia tiba-tiba terbangun ketika Stella memanggil namanya, dan Stella bertanya bagaimana ia mengenal dirinya. Hari berikutnya dimulai, sebuah petualangan baru bagi Samuel. Ketika ia berbicara dengan Stella yang tertidur sambil mendengarkan berita di radio. Seluruh dunia sedang membicarakan pandemi ini dan beragam kontroversi aneh mulai muncul membicarakan mereka. Samuel memutuskan untuk menjelajahi pulau itu pada siang hari. Orang pertama yang dilihatnya adalah seorang pekerja serabutan yang terjebak di atas pohon, tidur dengan damai. Dia juga menyadari bahwa hewan-hewan di pulau ini masih hidup dan ia penasaran siapa yang akan merawat mereka. Setelah sekitar 1 jam berjalan, dia sampai di sebuah gereja di mana semua orang tergeletak tak sadarkan diri. Mengambil beberapa foto, Samuel duduk di kursi dan tertidur. Dalam mimpinya, dia dan Stella duduk berhadapan di sebuah restoran. Mereka bertingkah seolah-olah sudah lama saling kenal dan mengobrol tentang apa yang Samuel lakukan di pulau itu. Stella menganggapnya memanfaatkan situasi itu untuk mencari profit, tetapi Samuel menyangkalnya bahwa ia berada di sana bukan untuk mencari untung dengan situasi ini, meskipun mungkin kelak bisa ia pertimbangkan, namun tidak saat ini. Selanjutnya dia pulang dan menelusuri barang-barang milik Stella dan menemukan jurnal harian miliknya. Ketika dia membacanya, hubungannya dengan Stella semakin terasa kuat dan dia terus bermimpi tentangnya. Dalam mimpi itu, Stella memberitahu bahwa Stella adalah salah satu orang yang terakhir kena dampak pandemi aneh ini. Orang pertama yang dia lihat pingsan adalah guru pianonya yang tertidur di tengah kelas. Ketika ditanya apakah dia takut, Stella menjawab dia tidak takut, malah ia bingung dengan situasi ini. Para dokter dan peneliti datang. Mereka menanyakan agar orang-orang sebaiknya tidak dipindahkan dari tempat mereka tertidur. Stella merasa lucu bahwa ada kemungkinan jantungnya akan meledak jika dia bangun dari tempat tidurnya. Samuel menjawab bahwa jika itu terjadi, kemungkinan si Johnny-nya juga akan ikut meledak. Samuel kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya bagaimana perasaannya ketika ia tertidur. Stella menggambarkannya sebagai sebuah perasaan yang nyata terjadi. Dia mengalami mimpi-mimpi yang aneh dan tampak jelas, yang akhirnya tersesat di dalamnya tanpa menyadari bahwa dia larut dalam tidur yang lelap. Adegan kemudian berubah ke hari berikutnya, dan Samuel berangkat untuk petualangan selanjutnya. Kali ini dia pergi ke lingkungan yang berbeda dan akhirnya melihat mobil yang penuh dengan balon. Saat mencoba mengambil gambarnya, dia melihat ada pekerja kesehatan di dekatnya dan ia berlari kembali pulang. Insiden tersebut membawa Samuel kembali ke kenyataan dan dia memutuskan untuk meninggalkan pulau itu setelah mengambil cukup banyak foto. Dia berpamitan pada Stella, mengemasi barang-barangnya, kemudian pergi ke tepi pantai di mana perahunya berada. Namun setelah menghabiskan cukup banyak waktu di pantai memandangi perahunya, dia memutuskan sebaliknya.
Tepat ketika dia tiba di rumah, dia melihat keran air masih mengalir. Samuel ingat bahwa keran itu sudah mengalir saat pertama kali dia masuk ke rumah, tetapi dia yakin bahwa dia sudah mematikannya. Tiba-tiba dia kembali ke mimpinya duduk di hadapan Stella di restoran. Stella menanyakan alasan sebenarnya dia datang ke pulau itu. Akhirnya Samuel jujur bahwa dia datang ke sana untuk melihat burung camar, candanya. Dia datang ke sana untuk Stella karena ternyata setahun yang lalu dia berlibur di pulau itu ketika dia melihat Stella di Toserba. Dia mengikuti Stella ke restoran pada hari itu di mana Stella tampak lebih muda yang kemudian menarik hatinya, tetapi ia tidak sempat meminta nomornya dan dia tidak pernah bertemu dengannya lagi. Kembali ke dunia nyata, Samuel pergi ke Toserba untuk berbelanja, tapi dua peneliti datang untuk membeli minuman keras pada saat yang sama. Salah satunya menabrak Samuel, tetapi ia berhasil menghindar dan pura-pura ketiduran agar tidak ketahuan. Setelah mereka pergi, dengan senang hati Samuel berbelanja untuk kebutuhan pokok dan bahkan membayar kasir yang tertidur sebelum membawa barang belanjaannya pulang. Setelah itu ia berkeliling di sekitar rumah Stella, mengamati barang-barang miliknya dan membayangkan seperti apa kepribadian wanita itu. Ia menemukan sesuatu yang menarik ketika menemukan sebuah tape recorder di loteng dengan rekaman daftar hal-hal favorit Stella. Daftar tersebut berisi hal-hal acak seperti suara mesin tik, boneka Barbie tanpa kepala, dan pelampung flamingo. Namun semakin Samuel mendengarnya, semakin besar kekagumannya. Meskipun dari rekaman tersebut Stella lebih terlihat sebagai seorang psikopat. Dalam daftar itu Stella menggambarkan bahwa mengemudi di pantai adalah hal paling ia sukai. Maka Samuel membayangkan dirinya dan Stella di luar mencari mobil untuk pergi ke pantai. Meskipun tidak senang dengan ide mencuri dari orang yang sedang tertidur, Stella meyakinkan Samuel bahwa mereka hanya meminjamnya. Mereka segera menemukan mobil yang mereka suka dan masuk ke rumah pemiliknya untuk mencari kunci. Samuel menikmati sifat bebas Stella dan senyatanya ia melakukannya layaknya seorang kriminal. Dan saat ini ia mulai percaya bahwa Stella dan dirinya lebih dari sekedar hayalannya belaka. Sejenak kemudian ia terbangun oleh suara mobil di luar dan melihat dua petugas kesehatan masuk ke dalam rumah untuk pemeriksaan rutin mingguan. Dengan tergesa-gesa dia mengambil semua barang miliknya dan bersembunyi di dalam lemari beberapa detik sebelum ia tertangkap. Para petugas memeriksa Stella untuk mengetahui adanya ketidaknormalan, kemudian pergi tak lama setelah itu. Samuel menghabiskan sisa harinya berbaring di samping tempat tidur Stella dan berbicara dengannya. Hari berikutnya, dia kembali pergi ke loteng dan memutar bagian kedua rekaman Stella. Kali ini dia berbicara tentang hal-hal yang dibencinya dan mengungkapkan bahwa ia merasa kesepian dan rentan. Samuel berharap dia bisa melakukan sesuatu untuk membuatnya merasa lebih baik, yang pada gilirannya membuatnya merasa tidak berdaya. Sekali lagi dia larut dalam imajinasinya dan mulai berbicara dengan Stella. Mereka berbincang tentang soulmate dan bagaimana setiap orang memiliki soulmate dalam hidupnya. Samuel menyatakan bahwa mungkin mereka adalah soulmate satu sama lain, tetapi Stella tidak percaya itu. Kembali ke kenyataan, Samuel akhirnya memutuskan untuk pulang sekarang karena dia merasa tidak punya tujuan untuk tinggal di pulau itu. Dia sudah berada di tengah jalan menuju dermaga, tetapi dia tidak bisa memaksakan diri untuk meninggalkan Stella. Malam hari dia pulang ke rumah dan mengisap cimeng simpanan Stella yang membuatnya ngefly, bermimpi mereka ngefly bareng. Mulai hari itu dia menjadikan misinya untuk melakukan semua hal yang ada dalam daftar hal-hal yang disukai Stella. Dia membuat lasanya dan minum bir dari gelas anggur dengan alasan yang sama. Ketika Stella yang mabuk muncul dalam mimpinya, ia risih karena Stella selalu hadir dalam mimpinya. Stella menyatakan bahwa versi Stella yang dikenalnya dari jurnal dan rekaman bukanlah dirinya. Samuel menyadari bahwa dia benar karena pada dasarnya dia tidak pernah berbicara dengan Stella di kehidupan nyata. Dan hubungan mereka sepenuhnya hanya ada dalam imajinasinya. Ketika dia mencoba meyakinkan dirinya kenapa ia datang ke pulau ini bukanlah suatu kesalahan, Stella memintanya untuk meninggalkannya dan menghilang dalam kehampaan. Dalam adegan berikutnya, Samuel sekali lagi memutuskan untuk pergi, tetapi perjalanan kali ini berbeda. Dia merasa sangat haus sepanjang perjalanan dan mengalami halusinasi aneh untuk menghilangkan dahaganya. Dia masuk ke sebuah apartemen, tetapi semakin banyak dia minum, hausnya semakin menjadi-jadi. Dinding-dinding mulai mengepungnya, mengisi dirinya dengan kecemasan hingga dia menyadari bahwa akhirnya dia akan tertidur seperti orang-orang lainnya. Saat dia berusaha semaksimal mungkin untuk tetap terjaga, dia mendapatkan panggilan dari sosok imajinernya yang tak lain adalah Stella, memanggilnya pulang. Tiba-tiba dia terbangun dan kembali ke rumah Stella dengan terburu-buru, dengan tegas menyatakan bahwa jika tertidur adalah tak terhindarkan, dia lebih memilih untuk tidur dekat dengannya. Keesokan harinya, dengan kejutan yang luar biasa, Samuel bangun. Namun dia tidak yakin berapa lama dia bisa tetap terjaga. Mencari kesempatan yang ada, dia menulis catatan untuk Stella berharap suatu saat dia bisa membacanya. Sepanjang hari ia menyelesaikan catatan-catatan itu dan akhirnya dia pun terjatuh ke dalam tidur yang lelap juga.
Waktu berlalu dan beberapa hari kemudian, Stella bergerak dalam tidurnya. Keadaan berubah ketika dia membuka matanya dan sadar telah tidur selama lebih dari seminggu. Dia menyadari bahwa dia tidak memiliki cukup energi dan berusaha mencari minum air dari keran. Saat itulah dia melihat sebuah sikat gigi lain di atas wastafel, kemudian menyadari bahwa ada orang lain yang tinggal bersamanya. Dengan hati-hati ia mendekati Samuel yang sedang tidur di ruang tamu. Alih-alih takut, Stella justru bingung. Dia ingin membangunkannya, tetapi akhirnya menyerah setelah beberapa kali percobaan. Rumah ini penuh dengan benda-benda acak yang dia sukai seperti Barbie tanpa kepala dan pelampung flamingo raksasa. Setelah senang melihatnya, tetapi perasaannya berubah ketika dia mengetahui bahwa Samuel telah membaca jurnal-jurnalnya dan mendengar rekaman-rekaman audionya. Dalam keadaan marah, dia memukulnya beberapa kali dan menemukan catatan-catatan yang ditulis Samuel untuknya. Dalam catatan itu, Samuel meminta maaf karena telah mendengar rekaman-rekaman audionya dan meyakinkannya bahwa dia hanya orang biasa. Dia mengatakan kepadanya bahwa ia merasa kesepian dan bertahan dari kesepian adalah hal yang wajar, tetapi ia meminta Stella untuk tetap menjadi dirinya sendiri. Catatan itu membuat Stella terperangah. Dia menyadari bahwa orang asing yang berada di rumahnya ini mengenalnya dengan baik dan dia juga merasa seolah-olah ia sudah lama mengenalnya. Beberapa hari kemudian, Stella bermimpi beberapa kali tentang Samuel. Mereka berbincang tentang hal-hal yang disukai, tidak disukai, ketakutan, dan tanggung jawab Samuel seperti yang dia lakukan dalam mimpinya. Meskipun mereka belum pernah bertemu dalam kehidupan nyata, Stella tahu bahwa mereka terhubung satu sama lainnya. Karena itu ia merawatnya sebagaimana Samuel merawatnya. Kemudian datanglah suatu pagi ketika Stella terbangun lebih agak siang dari biasanya dan terkejut karena Samuel tidak lagi berada di sofa tempat dia tidur. Mereka berdua bertemu di dapur untuk pertama kalinya, tetapi bagi mereka rasanya seperti dua kekasih yang bersatu kembali setelah puluhan tahun. Samuel memperkenalkan dirinya dan berjabat tangan dengannya, senang mengetahui bahwa dia juga senang bertemu dengannya. Dalam adegan terakhir, kita kembali ke bus tempat semuanya dimulai. Wanita yang ikan mas koki miliknya telah diambil oleh Samuel bangun dari tidurnya, dan kita melihat ia sekarang bukannya memegang satu ekor ikan mas, melainkan 2 ekor ikan mas.